Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan An-Nisa Ul-Husna alias Sulmona Nisa Aminullah. Nah, baik di sini Nisa akan menjelaskan sebuah materi tentang Imam Ad-Darimi. Nah, siapa sih Imam Ad-Darimi? Apa sih kitabnya? Nah, mari disimak ya video Nisa dari awal sampai akhir. Oke? Nah, nama lengkap beliau adalah Ibnu Abdurrahman Ibnu Al-Fadl Ibnu Al-Bahram Ibnu Abdus Somad. Kunyahnya adalah Abu Muhammad. Ia juga dinisbatkan pada At-Tamimi, yaitu kabilahnya. Dan Ad-Darimi juga dinisbatkan ke Darim bin Malik dari kalangan Tamim. Dan Samarqandi adalah dan dinisbatkan juga ke negerinya yang dilahirkannya. Nah, beliau lahir pada tahun 181 Hijriah di Samarqandia. Imam Ad-Darimi ini meninggal pada tahun 255 Hijriah pada waktu asar. Tetapi ada pendapat ulama mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 205 Hijriah pada usia 75 tahun. Tetapi pendapat ini masih diragukan. Nah, siapa sih beliau? Disimak. Nah, beliau adalah sosok yang tawaduk dalam hal pengambilan ilmu, mendengarkan hadis dari kibar al-ulama alias ulama senior, sighar al-ulama, dan dari kalangan teman sejawatnya. Dalam bidang fikih, ia menguasai berbagai aliran mazhab dan mampu memilah ajaran fikih yang berdasarkan pada nas yang ma'sura. Dari sekian banyak guru beliau, antara lain yaitu Ahmad bin Hanbal, dan juga penilaian dari gurunya terhadap Imam Ad-Darimi adalah beliau adalah imam. Tetapi penilaian dari ulama-ulama lain masih banyak loh. Tetapi di sini Nisa cuman menyebutkan hanya satu doang. Nah, sejak kecil beliau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kecerdasan. Nah, beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk dan alias kemudahan untuk menghafal dan memahami suatu ilmu. Karena itu, beliau adalah sosok yang gigih dalam mencari hadis dan diakui oleh kebanyakan para ulama hadis. Tetapi beliau ini lebih condongnya pembahasannya ke fikih. Karena itu beliau juga rihlah ilmiah, mengunjungi beberapa negeri dan untuk menemui para syekh atau guru-guru pemuka hadis. Yaitu yang pertama, Samarqandia adalah negeri yang tidak pernah sepi dari ilmu pengetahuan. Walaupun demikian, ia tidak merasa cukup dengan apa yang ada di Samarkand. Dia juga mengunjungi Khurasan dan belajar hadis dari ulama yang ada di sana. Dan kemudian juga mengunjungi Irak dan belajar hadis kepada para ahli yang ada di Baghdad, Kufah, Wasi, dan Basra. Karena kegigihan beliau mencari ilmu, beliau menerbitkan atau mengarang sebuah kitab, yaitu kepoh nih, apa kitabnya? Mari disimak. Nah, salah satu kitab beliau yang popularitas hingga sekarang adalah kitab Al-Hadis Al-Musnad Al-Marfu' wa Al-Mauquf wa Al-Mauquf wa Al-Maqtu' atau
yang terkenal dengan sebutan Sunan Ad-Darimi. Nah, para ulama dahulunya kitab ini di penamaan dengan musnad. Tetapi Imam As-Suyuti mengatakan bahwa kitab ini lebih tepatnya disebut dengan Sunan Ad-Darimi. Kenapa? Karena kitab Sunan Ad-Darimi ini tersusun rapih per bab yang lebih condong ke ilmu fikih. Bab yang pertama adalah tentang toharoh, hingga bab terakhir tentang pembahasannya Fadhail Al-Quran. Nah, sistematika kitab Sunan Ad-Darimi, kitab tersebut terdiri 24 kitab, ratusan bab, dan 3.367 buah hadis. Kitab ini tidak memasukkan hadis mu'allaq. Kebanyakan dalam kitab hadis tersebut adalah marfu' yang bersandarkan langsung pada Nabi Muhammad SAW. 89 hadis mursal dan 240 hadis maqtu'. Dan atsar sahabat dan tabi'in adalah pembahasannya tentang toharoh dan faraid, dan hadis mauquf tentang Fadhail Al-Quran. Nah, jadi di dalam kitab Imam Ad-Darimi ini, dan Imam Ad-Darimi membahas tentang kitabnya ada 3 poin. Yang pertama, beliau menjelaskan pilihan dari berbagai ikhtilaf di bidang fikih. Yang kedua, beliau menjelaskan makna lafal hadis yang gharib. Yang ketiga, beliau menjelaskan cacat tersembunyi dalam hadis yang ia kemukakan. Nah, sampai di sinilah yang bisa dapat sampaikan. Jika ada kekurangan,